Pemakaman napi korupsi di Taman Makam Pahlawan jadi sorotan KPK. KPK menyoroti pemakaman terpidana korupsi Edi Rumpoko di Taman Makam Pahlawan Kota Batu. Pihak Pemkot pun menjelaskan alasan wali kota Batu periode tahun 2007 sampai tahun 2017 itu dimakamkan di sana. Diketahui bahwa Edi Rumpoko meninggal dunia pada tanggal 30 November tahun 2023 lalu. Sebelum meninggal, Edi Rumpoko sempat dirawat di RS Dr. Karyadi Semarang. Mantan Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengaku ada usulan untuk memakamkan jenazah putra mantan Wali Kota Malang Sugiono tersebut di TMP Kota Batu. Ini diusulkan sama rekan-rekan di Pemkot Batu, untuk bisa dimakamkan di TMP, kata Punjul. Edi Rumpoko pun akhirnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Suropati, Kota Malang, sekitar pukul 14.55 waktu Indonesia Barat, Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Keputusan pemakaman ditentukan Garnisun. Kepala Dinas Sosial, Dinsos Kota Batu Ririk Mashuri mengatakan soal keputusan siapa yang bisa dimakamkan di TMP semuanya merupakan kewenangan Garnisun. Pihaknya sebagai Dinsos hanya bertanggung jawab atas pengelolaan TMP. Intinya tugas Dinsos di sini untuk memelihara TMP Suropati sesuai Permensos Nomor 23/2014. Pengelolaan TMP itu di Dinas Sosial, namun untuk siapa yang dimakamkan di sana sesuai protap Garnisun, ujarnya saat dilansir Tribun Indo Official Kamis 30/11. Mashuri menyampaikan bahwa pemakaman Edi Rumpoko di TMP Suropati ini merupakan inisiatif Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), yang didasarkan pada pertimbangan bahwa almarhum Edi pernah mendapat penghargaan dari LVRI pada 2015 di Jakarta. KPK menyesalkan pemakaman Edi di pemakaman Taman Pahlawan. Apa alasan KPK? KPK sesalkan pemakaman Edi di TMP. KPK menyesalkan pemakaman terpidana korupsi di Makam Pahlawan. Hal ini dinilai telah merugikan rakyat. Kami menyesalkan seseorang yang telah berdasarkan putusan hukum dinyatakan korupsi, yang artinya telah merugikan dan mengkhianati rakyat dan negara Indonesia, ternyata dimakamkan di Taman Pahlawan, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada wartawan, Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023. Dia meminta agar aturan soal siapa yang layak dimakamkan di Taman Pahlawan ditinjau ulang. Menurutnya, pemakaman seorang yang terbukti terlibat korupsi di Makam Pahlawan malah mencederai penghormatan bangsa terhadap pahlawan. Sekaligus ke depan perlu mereview kembali tentang protap siapa yang berhak dimakamkan di TMP, yang semestinya apapun penghargaannya jika ternyata setelahnya terbukti korupsi, harusnya semua penghargaan tersebut diakses kembali kelayakannya dan haknya untuk dikubur di TMP. Hal ini penting untuk tidak mencederai penghormatan bangsa Indonesia kepada para pahlawannya, ucapnya. Sebagai informasi, Edi Rumpoko terjerat 2 kasus korupsi yang ditangani KPK. Pada kasus pertama, Edi Rumpoko kena OTT KPK pada 2017. Dia dihukum 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Hukumannya ditambah menjadi 3,5 tahun di tingkat banding. Dia kemudian dihukum 5,5 tahun penjara pada tingkat kasasi karena terbukti menerima suap. Edi kemudian mengajukan PK, namun ditolak. Edi kembali terjerat kasus dugaan gratifikasi. Pada Mei tahun 2022, Edi divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Surabaya. Pada tingkat banding dan kasasi, hukuman Edi tak berubah. Edi meninggal saat menjalani hukuman atas kasus korupsi itu. Penjelasan Dinsos. Kepala Dinas Sosial, Dinsos Kota Batu Ririk Mashuri kembali mengatakan keputusan siapa yang bisa dimakamkan di TMP merupakan kewenangan Garnisun. Kami sebenarnya sudah koordinasi dengan LVRI dan Ramil di sini. Kemudian, atas inisiatif LVRI itu mengajukan surat ke wali kota untuk dimakamkan di sini dengan pertimbangan almarhum pernah menerima penghargaan dari LVRI di Jakarta, ujarnya. Penghargaan itu diperoleh pada 2015. Makanya penghargaan itu sebagai dasar untuk beliau bisa dimakamkan di TMP Suropati, sambungnya.